Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya makasih banyak untuk keluangan waktu kalian menghadiri Zoom meeting kali ini. Di Zoom meeting kali ini kita bakal bahas satu materi, yaitu permutasi. Khususnya ini dilakukan untuk sebagai bagian dari penyelesaian tugas Pak Andri di PPG. Baik, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kasih dulu apersepsi buat kalian. Ini adalah materi yang sebelum permutasi. Kita mau jalan dari kota A ke kota D gitu ya. Tapi ada dua pilihan. Kamu bisa lewat ibaratnya kalau kita perjalanan lintas Jawa, bisa lewat Pantura, bisa lewat jalur selatan nih. Kayak gitulah kurang lebihnya. Ada yang punya ide nggak? Di sini terlihat ya, pada contoh soal yang ini terlihat gabungan antara yang disebut sebagai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan perkalian ketika kalian menghubungkan antara benda satu dan benda dua atau cara satu dan cara dua, sementara aturan penjumlahan muncul sebagai alternatif satu dan alternatif dua. Jadi kita dapat ya, permutasi itu adalah di mana urutan diperhatikan, dan ini bakal jadi pembeda antara permutasi dengan cara pengaturan yang lainnya gitu. Dalam hal ini kombinasi seperti itu. Nah, ini hanya spoiler aja, nanti kita bakal paham sendiri mengenai apa yang dimaksud sebagai urutan di persoalan ini. Sekarang kalian perhatikan dulu persoalan berikut ini. Nah, di sini saya menantang kalian untuk memberikan hipotesis, boleh berupa jawaban udah jadi, atau berupa kayak, Pak, saya sih kebayang kayaknya caranya kayak gini, gitu ya. Nah, kita belum bagi kelompok dulu, nggak apa-apa, kita masih di main room dulu. Di sini saya sajikan ada 3 persoalan utama, gitu, di mana nomor 1 ada cabangnya, gitu. Berarti bisa dong kita anggap dua wanitanya itu jadi satu aja. Oke, jadi asumsi Aito, hipotesis yang bisa Aito ajukan untuk nomor 1, Pak, bisa nggak Pak, karena itu minta 2 wanita duduk berdekatan, berarti 2 wanita itu dijadikan 1 ya? Oke, boleh banget, jadikan 1. Oke. Ada lagi yang lain masukannya untuk 1A? Dari Mas Fahri atau Mbak Diva ada? Setuju Pak, setuju. Pak. Setuju, oke baik. Kita lanjut ke yang B. Nah, kalau setuju ya, kalau nggak ada bantahan atau tambahan, kita lanjut ke yang B. Simetris itu maksudnya wanita pria gitu ya Pak? Ya, simetris itu maksudnya bagus gitu loh, dilipat itu bisa gitu, Div. Kayak bangun yang simetris itu. Gimana, Div? Menurut saya kan ada 4 pria, 3 wanita. Jadi karena pria yang banyak, jadi 4-nya kita mulai dari awal Pak. Jadi 4. Jadi ini pria gitu? Itu karena ya ketiga 2, 1. Tapi karena mintanya simetris, jadi kayak berlompat gitu. Berlompat. Jadi pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita, pria. Oke, ini simetris? Simetris ya? Simetris. Oke, ada lagi nggak susunan yang mungkin lagi? Tambahannya ya Pak? Boleh. Gimana? Itu prianya bisa diputer-puter. Prianya bisa diputer-puter? Pria pertama. Bisa, jadi, ya bisa. Baik, ya jadi ya prianya berbeda, benar. Pria berbeda. Prianya kemungkinan pria ditambah kemungkinan wanita. Oh, kemungkinan pria tambah wanita, nggak apa-apa. Saya tulis dulu ya, nanti kita akan coba evaluasi. Kata Mas Hanif, kemungkinan pria akan ditambah dengan kemungkinan wanita. Nanti kita akan verifikasi di akhir ya, dalam hal ini. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan menggunakan discovery learning, gitu ya. Pertama, saya berikan stimulasi berupa permasalahan, kemudian kalian mengajukan pernyataan permasalahan, itu bisa berupa jawaban resminya atau jawaban yang masih kira-kiranya gitu ya. Nanti akan kita bahas, akan kita verifikasi apakah kira-kira kalian atau hipotesis kalian tuh berlaku di persoalan ini. Kemudian di bagian ketiga nanti kita akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan datanya itu melalui pengerjaan LKPD, dan kalian bisa nyari di berbagai sumber, di internet juga bisa. Saya juga sudah melampirkan video untuk lengkap LKPD-nya, nanti kalian dengarkan juga. Nah, dari pengerjaan LKPD nanti diharapkan kalian bisa
menemukan nih konsep-konsep kayak, oh iya ya ternyata untuk ngedrive soal yang tadi tuh kayak gini harusnya nih, yang tadi kayaknya kurang tepat, atau yang tadi udah tepat tapi lanjutannya kayak gimana gitu. Oke, waktunya untuk diskusi itu 25 menit untuk membicarakan penyelesaian dari LKPD-nya. Nanti jika waktunya sudah habis, kita akan kembali ke main room untuk melakukan verifikasi dari hasil temuan-temuan kalian. Oke, saya sudah membuka breakout room. Silakan kalian masuk ke room masing-masing. Oh iya tuh. Nah tuh, Roy, coba Roy dijelasin Roy tuh. Kamu ngelakuin apa tuh? Ya sama, sama jadi ini kayak Diva juga. Jadi dijabarin. Bedanya kan ada 20 bedanya. kan. Nggak usah dihapus ya. Nih bagus nih temuannya. Jadi antara pengerjaan Diva sama pengerjaan Fahri ada sedikit perbedaan nih. Fahri dalam penulisan. Oh, Langsung ya. ya, Oh ya. iya. Bedanya Jadi apa kan coba? 18 faktorial itu tuh terdirinya 18, 17, 16, 15 bakal terus turun gitu. Nah, sedangkan 18 yang di penyebutnya juga kayak gitu. Jadi setipe, jadi sama aja dicoret. Gitu. Jadi biar lebih ini ya. Lah kok dihapus, Ri? Maaf. Biar di SS dulu aja baru dihapus. Iya. Nah, ini akhirnya Diva juga melakukan hal yang sama ya. Karena Ya. kalau ditulis Lebih efisien, faktorial Pak. kurang ini ya, kurang apa nih? Efisien. Kurang efisien ya, makanya kita bisa coret langsung. Sip. Iya. Silakan di SS aja, nggak usah ditulis ulang. Nanti ditampilkan aja ininya ya. Oke, saya ke grup sebelah dulu ya. Oke, Iya, Pak. Makasih, Pak. Gimana, Mas? Pak, Hanif mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ini cara 5 orang duduk berarti cara duduknya bukan posisinya kan ya Pak? Posisi, maksudnya posisi. Jadi kalau posisi. Pindah kursi gitu. Betul. Berarti 5 faktorial doang ya? Betul banget ya. Silakan. Ya. Tuh kan 5 faktorial doang. Astagfirullah. Lupa. Iya. Kirain cara orang duduk nyerok Benar. terus kakinya. Jadi di sini nanti kalian bakal lihat nih nanti sih setelah diskusi ketiga baru bakal kelihatan. Ada yang langsung bisa pakai faktorial aja, ada yang kita mesti bikin garis-garisnya dulu kayak gitu. Nanti bedanya di mana? Nanti kalian tangkep deh bedanya di mana ya. Terkait sama ini sih jumlah jumlah slotnya seperti itu kurang lebih. Itu spoilernya itu dulu, silakan kalian lanjutkan. Oke, siap. Saya ke room sebelah dulu. Oke, ya. makasih, Pak. 5-7 kursi, ada 5 orang. Jadi kayak masih ada sisa 2. Masih. Ya, masih ada sisa 2. Menarik nih. Gimana nih? Menarik ya. Jadi kalau di atasnya emang nggak ada penjelasan. Penjelasannya tuh ada di video. Nah, coba kalian cek deh videonya. Jadi di situ saya kasih sebuah statement bold gitu ya mengenai perbedaan antara slot sama objek yang mau ditempatkan di slot tersebut. Nah, apa yang terjadi nih jika si slotnya itu lebih banyak daripada objeknya? Silakan. Atau ada pendapat lain boleh. Kalau di sini kalian dapatnya apa nih? Coba kita lihat. Belum sih, Pak. Belum ya. Nih, Jadi kata Ais dilompat-lompatin. Lompat-lompatin gitu. Iya. Jadi kalian tetap ya 5-nya itu jadi orangnya, kemudian si 7-nya itu jadi slotnya kayak gitu ya. Kalian berpikirnya seperti itu kan ya? Karena kursi itu slot, orang itu adalah objek kayak gitu. Nah, awalnya gitu sih. bisa nggak kalau logikanya nih ya? Saya mau ngedrive kalian, jadi harusnya kalian lihat video aja nih. Bisa nggak kalau misalnya kita mikirnya bukan bukan slotnya tersedia, tapi kita mikirnya orang pertama bisa milih berapa kursinya kayak gitu. Bisa nggak? Oh iya. Bisa nggak yang kayak gitu? Bisa Pak. Nah, coba silakan lanjutkan. Jadi Lanjutin, Bre. Jadi orang pertama sampai orang ke berapa berarti? 5. Oke, silakan. Jadi satu orang ada 7 ini ya, Pak. 7 pilihan kan? Coba gimana tuh? Silakan diamkan aja sama kalian. Kalau tadi kan kalian terpaku sama kursi yang menjadi slot, kemudian 5 yang menjadi objek kayak gitu. Nah, sekarang saya balik nih logikanya. Gimana kalau orangnya itu akan memilih gitu. Nah, jadi orang pertama akan memilih
berapa kursi, orang kedua akan memilih berapa kursi, orang ketiga akan memilih berapa kursi. Silakan diskusikan. 4 baris. 4 baris. Jadi setiap kolom itu ketika kita ambil 1 itu berarti berkurang 1 kan. Jadi 4, terus kolom kedua ada 3, kolom kedua ada 2, kolom terakhir ada 1. Nah, kalau kita susun kayak gitu, di kolom terus duduk pada 5 kursi sejajar tuh kayak penuh semua gitu Pak. Jadi pindah-pindah, jadinya pindah-pindahnya nggak nyisain 1 kursi pun, jadinya langsung pakai 5 faktorial. Jawabannya ada 120 cara. Jadi dengan kata Yang lain B, pas ya Mas antara slot sama objek yang mau ditempatkan di slot itu ya, maksudnya tadi. Iya. Diskusi 2 yang tadi kan. Yang 5, 4, 3, 2, 1. Sama sih caranya kayak yang tadi. Tapi cuman tadi kan langsung 5 faktorial, kalau tadi kita slotin dulu. Oke ya. Sip. Jadi di sini terlihat ya, di kelompok 2 masih belum ngeh untuk penjabaran yang bagian atas. Masih berusaha menggunakan slot. Jawabannya 5, 4, 3, 2, 1, jadi 120. Tadi bedanya sama yang di kelompok 1 sudah menggunakan faktorial, jadi bisa langsung dapat jawaban. Kayak gitu. Ya. Jadi, secara kesimpulannya aja ya, itu untuk pencarian teori bedakannya itu jumlah susunan huruf dibagikan jumlah huruf yang sama. Oke. Dan Itu susunannya ini ada 5. Baik. Oke, Mas Saito, mungkin itu ditambahin ya di itunya kamu lihat kan di bagian panah sudah dituliskan ada 5 huruf, di bawahnya ada pengulangan titik-titik. Jadi pengulangannya ada berapa huruf tuh di situ? Kalau kamu bisa isikan tambahkan. Pengulangannya ada 3 huruf yang 3 huruf. Jadi nanti pasti ada hubungan antara 5 dan 3 itu. Seperti itu ya. Kita masuk langsung ke diskusi 5 sekaligus untuk memverifikasi jawaban atas hipotesis yang di awal kalian sampaikan. Mungkin di kelompok 3 sudah mencoba mengerjakan diskusi 5. Boleh disampaikan sedikit sebelum kita melakukan kesimpulan, penarikan kesimpulan? Nomor 1A itu yang pertama cara susunan duduk yang terbentuk jika dua wanita duduk berdekatan. Jadi yang pertama itu kan slotnya ada 5, terus yang mau duduk 5. Nah ini kan dua wanita duduk berdekatan dijadiin 1 ya, sesuai hipotesis yang pertama. Jadinya totalnya itu ada 5, jadi 5 faktorial dikali 2 faktorial, karena di dua wanita itu sendiri juga ada ada pergantian gitu kan. Jadi 105 faktorial dikali 2 faktorial hasilnya 240. Terus yang B itu jika wanita tidak duduk berdekatan, kalau sesuai hipotesis yang awal tadi itu kan bilangnya keseluruhan dikurang sama yang wanita duduk berdekatan. Jadi keseluruhannya itu kan ada 6, jadi 6 faktorial dikurang sama jawaban yang sebelumnya, jadi 480. Nah, sekalian saya simpulin ya, untuk temuan yang pertama adalah seperti ini. Kapan sih Pak kita menggunakan faktorial langsung? Kapan kita memunculkan simbol permutasi pada penyusunan ini? Nah, ada yang bisa nemuin nggak kapan menggunakan faktorial langsung, kapan menggunakan simbol permutasi? Ketika objek sama slotnya sama, kita langsung munculin faktorial. Betul. Kalau misalnya objek sama slotnya beda, kita munculin permutasi. Betul banget itu ya. Nah, coba kita hitung apakah jawabannya akan sama dengan yang B. Jadi kesimpulan yang pertama seperti itu ya, penggunaan faktorial dan permutasi tergantung kondisinya. Jika objek dan slot itu seimbang, kita bisa langsung menggunakan faktorial, sementara jika berbeda, kita bisa menggunakan permutasi. Seperti yang dibahas sebelumnya ya, yang kuantitinya lebih besar ditaruh di depan. Habis ini kalian mengerjakan kuis ya. Kuisnya terdiri dari 5 soal aja. Kuisnya terdiri dari 5 soal PG. Nah, kalian bisa buka di Google Form-nya. Baik, saya kira itu dulu pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di kelas kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Andi. Sama-sama, Nek. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi.